Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ratih Anggoro Willy, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Nah, ini adalah bagian ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship, yaitu dengan membuat studi kasus mengenai bisnis model kanvas pada suatu usaha. Nah, terima kasih Ibu untuk satu semester ini sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga untuk bimbingannya. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riman Oktaviani dari MJ 503, Program Studi Manajemen. Nah, ini ada bisnis model, yaitu sebuah konsep atau model dasar yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah usaha dapat memberikan keuntungan. Bisnis merupakan aktivitas yang benar-benar kompleks dan tidak akan berjalan tanpa sebab, arah, dan tujuannya. Ada bisnis model kanvas, yaitu dengan suatu strategi manajemen yang dirancang untuk menguraikan ide dan konsep bisnis dalam representasi visualnya. Yaitu secara sederhana, bisnis model kanvas dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka manajemen yang memfasilitasi pemahaman yang sudah ada dan tentunya mudah terhadap gambaran ide bisnis dalam implementasinya dengan tepat dan cepat. Ada fungsinya juga, yaitu untuk memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam suatu bagan sederhana dan terjemahan konsep, ide, gagasan, dan suatu bisnis dalam elemen-elemen visualnya. Dan tentunya ada rencana bisnis yang berfokus karena detail setiap elemen bisnis pada model kanvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Nah, yang terakhir yaitu ada alat diskusi yang simpel untuk mitra bisnis lainnya, serta ada panduan untuk mengeksekusi bisnis tersebut. Nah, ini adalah elemen-elemen dari bisnis model kanvas, yaitu ada 9 elemen. Nah, yang pertama yaitu customer segment, yaitu merupakan salah satu elemen kunci bisnis model kanvas yang mendefinisikan kelompok pelanggan atau segmen pasar yang menjadi target perusahaan. Pemahaman yang baik tentunya ada siapa pelanggan yang berpotensial memungkinkan perusahaan untuk merancang dan menyajikan proporsi pada nilai yang lebih tepat dan efektif. Nah, misalnya yaitu industri ini adalah para penggemar gadget, yaitu pelanggan yang mencari laptop untuk keperluan bisnis, dan ada orang yang membutuhkan aksesoris elektronik seperti handphone dan speaker, atau pelanggan yang memilih produk yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua yaitu value proposition, yaitu ada profession yaitu nilai konsumennya, yaitu sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja kesungguhan poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis dan perusahaan bagi customer pada segmennya. Yang pertama yaitu ada produk dan service, yang kedua yaitu fine relief, atau yang ketiga giant creator. Yang ketiga yaitu ada channel ataupun saluran, suatu elemen kunci dalam bisnis model kanvas ini yaitu merinci cara perusahaan menyampaikan posisi nilai kepada pelanggan dan mendapatkan pendapatan. Pemilihan saluran yang tepat melainkan peran penting dalam kesuksesan strategi bisnis. Yang empat yaitu ada revenue stream. Revenue stream juga yaitu bagian paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen bisnis model kanvas yaitu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Yang kelima yaitu ada research, yaitu sumber daya.
Key research yaitu berupa fisik seperti fasilitas produksi, gudang yang digunakan untuk menghasilkan produk atau menyimpan inventaris. Key research ini yaitu harus dirancang dan dikelola dengan cermat agar mendukung strategi bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif. Melalui identifikasi dan pengelolaan yang tepat, bisnis dapat mengoptimalkan proses operasionalnya, yang tentunya memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai kebutuhan yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu ada customer relationship, yaitu elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda sehingga harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah royal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Yang ketujuh yaitu ada key activities, yaitu menghubungkan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya yaitu menghasilkan proposisi nilai. Biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform ataupun jaringan. Yang 8 yaitu ada partnership. Bisnis model kanvas itu menunjukkan hubungan strategis yang dibangun perusahaan dengan pihak ketiga. Nah, kerjasama ini juga membantu perusahaan mengakses sumber daya teknologi, pengetahuan, dan jalur distribusi yang mungkin sulit atau mahal untuk diperoleh secara mandiri. Yang kesembilan yaitu ada cost structure, yaitu cara yang digunakan dalam model bisnis yang memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnisnya dan menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key research, key partnership, key activities yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah studi kasus pada suatu usaha, yaitu Loveit.co. Ini adalah bisnis model kanvas pada Loveit.co. Ini ada profil dari Loveit.co secara singkat, yaitu UMKM yang bergerak di bidang fashion, diantaranya hijab dan outfit, yang memiliki merek ataupun brand sendiri dengan logo simple dan berwarna hitam yang berdiri sejak Juni 2021 yang mempunyai slogan cantik, elegan, secara tidak langsung branding suatu produk menjadikan cerminan brand suatu perusahaan atau UMKM. Dengan adanya logo akan mendukung kemajuan bisnis pada Loveit.co. Nah, yang pertama yaitu ada customer segment, yaitu customer segment pada Loveit.co dapat diidentifikasi sebagai wanita yang berusia 15-40 tahun, yang aktif di media sosial, yang memiliki minat yang kuat terhadap mode dan gaya fashionable. Loveit.co atau suatu bisnis ini juga dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi khusus dari segmen yang didapat dengan pengembangan strategi pemasaran dan produk yang lebih efektif untuk menarik serta mempertahankan pelanggan dalam kelompok ini. Nah, yang kedua yaitu ada value profession, yaitu nilai yang dirancang untuk menarik dan memenuhi kebutuhan segmen pelanggan dengan wanita 15-40 tahun yang aktif di media sosial, gemar fashionable, dan menginginkan produk yang tidak hanya modis tetapi juga berkualitas tinggi, terjangkau, elegan, dan unik. Untuk menyusun posisi nilai ini, perusahaan dapat menonjolkan keunggulan dan daya tarik produknya kepada target pasar yang spesifik. Nah, selanjutnya yaitu ada channel ataupun salurannya. Loveit.co
dapat mencapai dan melayani pelanggan dalam segmen wanita yang beraktif di media sosial, gemar, fashionable, yang menginginkan pengalaman belanja yang mudah dan nyaman secara online. Nah, menggunakan media sosial, toko online, e-commerce, jasa ekspedisi, dan opsi pembayaran COD pun dapat menciptakan saluran yang efektif untuk mencapai dan memuaskan pelanggan pada target ini. Yang keempat ya, ada revenue stream, yaitu dengan menggunakan model pendapatan ini, perusahaan dapat mendiversifikasi sumber pendapatannya, penjualan melalui online shop, layanan pengiriman, dan diskon kuantitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mencapai target pendapatan. Nah, yang kelima yaitu ada key research, yaitu dengan memastikan ketersediaan bahan fashion dan hijab yang berkualitas, fasilitas produksi yang efisien, tim yang terampil untuk photoshoot, serta ada sistem pengiriman yang andal. Perusahaan dapat membangun landasan yang kokoh untuk menghasilkan, mempromosikan, dan mengantarkan produk kepada pelanggan dengan baik. Nah, ini merupakan elemen kunci dalam mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis di segmen fashion dan hijab. Yang keenam yaitu ada customer relationship, yaitu dengan strategi customer, ini perusahaan juga dapat membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan pelanggannya. Nah, di Lovie.co juga ada diskon produk serta giveaway dan harga promo pada hari tertentu. Tidak hanya memberikan nilai tambah kepada pelanggan, tetapi juga dapat meningkatkan royalitas dan meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan brand Lovie.co. Nah, strategi ini juga dapat menjadi pendorong penjualan, memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Yang ketujuh yaitu ada key activities, yaitu dapat memastikan pelanggan produksi, kualitas produk yang konsisten, promosi yang efektif melalui gambar produk yang berkualitas tinggi, dan tentunya pengiriman produk yang tepat kepada pelanggan. Semua ini merupakan langkah-langkah esensial yang mendukung operasional bisnis dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Nah, yang kedelapan yaitu ada key partner, yaitu dengan setiap kemitraan ini berkontribusi pada berbagai aspek operasional dan pemasaran perusahaan, dengan memastikan bahwa produksi berjalan secara lancar, produksi dapat diantar kepada pelanggan dengan baik, promosi yang efektif, dan layanan pelanggan yang optimal. Kerjasama ini dapat membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari pihak ketiga, mendukung pertumbuhan bisnis, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu ada cost structure, di mana suatu perusahaan ataupun bisnis fashion dan hijab ini mencakup beberapa komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola keuangan Lovie.co, yaitu mengelola biaya dengan cermat dalam setiap komponen tersebut. Nah, dengan itu membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kualitas produk, daya saing harga, dan keberlanjutan keuangan. Nah, kesadaran yang baik terhadap struktur biaya ini akan membantu perusahaan membuat keputusan yang strategis, yang tepat, dan memastikan keberlanjutannya operasional. Nah, sekian studi kasus mata kuliah digital inovatif entrepreneurship, yaitu bisnis model kanvas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.